Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 8 Offering G11 yang beranggotakan Fema Anastuti, Milnada Munika, Okta Fariha, dan Puput Putri Handayani. Video ini akan berisi pembahasan tentang teori belajar konstruktivistik. Happy watching! Nah, pasti kita semua sudah tidak asing dengan kata konstruksi, bukan? Ya, kata konstruksi biasanya berkaitan erat dengan bangunan ataupun aktivitas membangun. Nah, ternyata hampir sama dengan itu, hakikat teori belajar konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang telah dipelajari. Belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalaman. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari teori belajar konstruktivisme? Tujuan dari teori belajar konstruktivisme adalah menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri jawaban atas pertanyaannya, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Selanjutnya, prinsip teori belajar konstruktivistik. Menurut teori ini, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep-konsep ilmiah. Guru harus mampu menghadapi masalah yang relevan dengan apa yang dialami oleh siswa. Guru juga mencari dan menilai pendapat siswa yang disesuaikan dengan kurikulum. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar konstruktivistik. Dengan metode belajar konstruktivistik, pembelajaran akan menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa belajar dengan bergairah. Pembelajaran menggunakan berbagai sumber dan media, termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga menjadi lebih efektif. Pembelajaran terintegrasi dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Misalnya, untuk memahami suatu konsep melalui realita kehidupan sehari-hari. Adanya kerjasama dan saling menunjang antar siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa lainnya melalui sharing antar siswa dan siswa kritis serta guru yang kreatif. Kemudian, teori belajar konstruktivistik menurut pandangan tokoh. Di sini ada dua tokoh. Yang pertama adalah dari psikolog perkembangan Swiss Jean Piaget. Konstruktivisme menurut Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Jadi, belajar konstruktivisme menurut Piaget adalah proses tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman. Pada saat proses belajar berlangsung, terjadi dua proses kegiatan, yaitu yang pertama adalah proses organisasi, proses menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah terinternalisasi dalam otak, kemudian proses adaptasi, yaitu proses penggabungan pengalaman baru yang telah diterima, atau disebut dengan asimilasi, dan pengubahan struktur pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru, atau disebut dengan akomodasi. Yang kedua adalah Vygotsky. Teori konstruktivisme menurut pandangan Vygotsky merupakan fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antara interpsikologi melalui interaksi sosial dan intrapsikologi. Internalisasi dipandang sebagai transformasi dari kegiatan pada individu bergerak antara interpsikologi atau antar orang dan intrapsikologi atau dalam diri individu itu sendiri. Jadi, belajar konstruktivisme menurut Vygotsky adalah proses yang melibatkan dua elemen penting, yaitu proses biologi sebagai elemen dasar dan psikososial sebagai proses yang lebih tinggi esensinya.
Artinya, pengetahuan yang sudah ada adalah hasil dari proses dasar dan akan berkembang ketika berinteraksi dengan sosial. Ide dasar lain dari teori belajar Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding adalah memberikan bantuan atau dukungan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar. Kemudian, sedikit demi sedikit mengurangi bantuan atau dukungan tersebut setelah anak mampu untuk memecahkan problem dari tugas yang dihadapinya. Dalam proses penerapan pembelajaran konstruktivistik, untuk membentuk perilaku siswa didasarkan pada kedua grand teori tersebut, teori dari Jean Piaget dan Vygotsky. Yang keduanya mempunyai substansi makna yang sama, yaitu adanya proses awal terbentuknya pengetahuan dan berkembangnya pengetahuan karena adanya interaksi sosial. Nah, yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Kelebihannya yaitu, dari aspek proses berpikir membina pengetahuan baru, teori ini membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Siswa yang terlibat secara langsung dengan aktif dalam membina pengetahuan baru, sehingga siswa akan ingat lebih lama semua konsep yang dipelajari. Selain itu, keterlibatan siswa secara terus-menerus akan memunculkan semangat belajar dalam membina pengetahuan baru. Kekurangan dari teori belajar konstruktivistik adalah karena siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, oleh karena itu, ada kemungkinan pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Kemudian, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian, yang terakhir adalah kondisi di setiap sekolah pun akan sangat mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih.